Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Aci Muhammad. Kali ini kita akan belajar Mail Merger. Ya, Mail Merger ya. Apa sih Mail Merger itu? Ya, bagaimana cara melakukan pengaturan-pengaturan ya surat ya untuk membuat Mail Merger ini. Nah, ya, simak terus video ini sampai selesai. Kita akan mulai dari pengertian mail merger ya. Ya kalau kita tanya Google ya, kira-kira mail merger itu seperti ini. Ya, alat ya yang digunakan untuk menghasilkan beberapa surat ya, surat, label, amplop, tag nama dan lainnya menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database atau spreadsheet. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, atau kalau kita ilustrasikan ya, kira-kira seperti ini ya. Kita punya sebuah surat ya. Surat itu akan dikirim ke banyak orang. Ya kalau di sini hanya diilustrasikan 4 orang gitu ya. Tentu yang kita butuhkan adalah surat dan database penerima surat supaya pengarsipan dokumen itu menjadi lebih rapi ya dan aman gitu ya. Itu yang penting ya. Jadi database surat itu nanti akan kita buat menggunakan program pengolah angka ya, Microsoft Excel, dan surat tentunya akan dibuat menggunakan program pengolah kata Microsoft Word. Jadi surat itu nanti suratnya di Microsoft Word digabungkan dengan database yang ada di Microsoft Excel. Nah, sehingga itu mungkin yang disebut dengan mail merger atau digabung ya. Nah, penerapannya tentu tidak hanya pada surat, bisa saja pada label, kartu nama gitu ya. Itu. Nah, langsung saja kita praktikkan langkah-langkah untuk melakukan mail merger. Langkah yang pertama adalah kita buka program Microsoft Word ya. Di sini kita buka saja ya. Nah, ini adalah dokumen Microsoft Word ya ketika baru pertama kali dibuka. Nah, untuk membuat surat kita gunakan saja template ya yang ada pada Microsoft Word ya. Kebetulan di Microsoft itu banyak template ya. Kalau kita klik more template ini banyak ya. Nah, kita klik saja ini ya. Sini kita klik create. Create ya, ini template surat ya. Nah, ini kita ganti saja tulisannya misalnya ya Agustus ya. Agustus Merdeka gitu ya. Merdeka ya, atau ya surat yang lain juga boleh ya, misalnya surat undangan rapat, surat undangan apa ya, surat undangan ya, undangan pernikahan mungkin ya, itu juga bisa. Nah, di sini yang menjadi fokus kita adalah ini receipt name ya, nama penerima surat ya, title ini mungkin jabatan ya, karena kita tidak menggunakan jabatan, ini kita hapus saja ya. Terus company itu nama perusahaan, ini alamat ya, atau di sini kita bisa tambahkan di atasnya itu nomor ya. Ya, 3 ini ya, nama, alamat ya. Nah, terus juga bisa saja kita tambahkan ini adalah ya, kalau kalau ini bisa kita ganti misalnya nama ya. Nama ya. Nama ya. Terus juga misalnya alamat ya. Alamat ya. Dan di sini misalnya kita ganti dengan kota. Kota dan di sini telepon. Nomor ya. Dan nomor telepon. Telepon ya. Sehingga yang ini kita hapus saja. Jadi fokus kita adalah mengisi data ini ya di surat tadi dengan database di Microsoft Excel. Oleh karena itu, tentu kita harus membuat database penerima surat di Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah data alamat ya seperti ini di Microsoft Excel ya. Microsoft Excel ini adalah program pengolah angka ya yang tentu ya sangat populer ya dan mudah digunakan. Nah, misalnya saya sudah membuat data seperti ini.
nomor, nama, alamat, kota, dan telepon. Nah, ini untuk mengurutkan saja. Misalnya untuk mengurutkan angka ya kita buat dua angka begini ya di Microsoft Excel ini. Terus kita drag ke bawah. Ya, tentu ini sangat memudahkan ya kalau nomor yang berurut ini dibutuhkan banyak. Nah, berikutnya di Microsoft Excel ya sekalian, ini kita membuat tabel ya untuk memperkecil kolom ya kita klik begini, klik geser ya. Nah, terus ini kita blok saja supaya lebih rapi. Terus kita klik all border. All border ya. Dan ini supaya rapi ya kita blok. Kita klik center ya untuk penataan paragrafnya. Ini juga supaya lebih rapi. Kita blok, kita klik center. Nah, ini adalah database alamat ya. Terus kita simpan. Kita simpan saja. Ya, kebetulan saya. Nah, terus ini sheetnya kita ganti nama misalnya alamat ya, kita ketik saja alamat gitu ya di klik kanan rename ya, terus kita simpan ya. Nah, berikutnya di sini kita kembali ke dokumen Microsoft Word ya, Microsoft Word yang tadi Excel kita tutup. Nah, untuk memulai mail merger kita klik My Link. Di sini ada satu menu namanya My Link khusus untuk pengelolaan mail merger ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik Start Mail Merger dan kita klik Letter. Karena yang akan kita buat adalah surat. Kita klik ini. Nah, berikutnya adalah kita klik Select Recipient atau kita pilih penerimanya atau kita seleksi penerimanya. Nah, di sini ada 3 pilihan. New list ya, kita buat list yang baru, use an exciting list atau choose from Outlook contact. Ini kita memilih dari daftar kontak yang ada di Microsoft Outlook. Nah, tentu kita pilih saja yang tengah. Gunakan list yang ada di luar. Kita klik ini. Nah, defaultnya dia akan mengarah ke sini. Nah, karena kita tadi sudah membuat di Microsoft Excel, maka ya kita cari file yang tadi. Kebetulan saya menyimpannya di desktop. Mail merger ya, kita buat satu folder mail merger gitu. Kita klik ini, open ya. Nah, di sini ada satu sheet ya. Kita klik OK ya. Nah, berikutnya adalah insert merger file. Nah, tahapannya adalah menggabungkan ini dengan file ya atau database yang akan kita buat. Ini kita apa tuh? Nah, ini spasi saja begini ya. Di sini nama ya, misalnya kita klik nama sini. Alamat ya juga kita klik alamat di sini. Kota ya, ini supaya sejajar. Ini juga kita klik kota ya. Telepon ya. Kita klik telepon ya, paling tidak supaya rapih. Nah, berikutnya adalah kita preview hasilnya. Nah, ini ya ketika ini masih kurang rapi, ini bisa saja kita berikan ini apa? Tanda di sini misalnya nama. Ya, kita berikan tanda titik 2 gitu ya. Ini spasi ya. Ini juga titik 2 gitu ya. Ini spasi ya. Nah, ini juga sama, kita berikan ya titik 2 gitu ya. Ini kita rapikan saja, yang penting rapi ya, titik 2 gitu ya. Nah, ini ya seperti ini ya, nama Ahmad Muharram, perumpil tanggal. Nah, ini ya, ini adalah data penerima 1. Penerima 2 kita lihat, Agustinus juga sama seperti ya. Ya. Dan seterusnya ya. Nah, langkah berikutnya apa? Surat ini ya ketika sudah lengkap begini, kita klik check for error. Di sini ada yang kalau yang pilihan pertama simulasi dia ada salah apa tidak, kita klik ini. Nah, no mail merger error. Jadi tidak ada surat yang error. Oleh karena itu, langsung saja kita klik pilihan kedua, complete the merger. Nah, kita klik ini oke ya. Nah, maka di sini akan terbentuk file dengan nama surat 1. Di sini itu sudah tercetak semua
penerima, ini surat pertama si Ahmad Muharram, ini surat kedua, ketiga, nah dan seterusnya. Ya, sampai tentunya ke surat 20 si Januar Semangat ya. Itu ya. Nah, berikutnya letter 1 ini kita simpan. Save as ya. Nah, tentu kita simpan saja di folder yang sama dengan database. Misalnya tadi saya sudah buat ini ya. Ini kita ketik saja surat 1 misalnya, atau surat ya, nama boleh bebas ya. Klik save. Ini udah disimpan ya. Ini surat 1 udah disimpan. Nah, ini adalah dokumen tadi pembuatan surat mail mergernya. Ya, demikian ya tutorial membuat mail merger ya di Microsoft Word dan database di Microsoft Excel ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.